seringkali memang pasien datang itu keluhannya dia mungkin agak malu menyampaikan bahwa penis tidak bisa masuk selama ini. Itu. ICD menyatakan vaginismus itu termasuk ke dalam kategori penyakit pada organ vagina. Apa sih bukti objektifnya orang vaginismus? Setelah dioperasi keluhannya masih sama, Prof. Dilatasi yang seperti apa sih yang bisa menyembuhkan orang vaginismus? Vaginismus itu dianggap cuman, kamu orang mau hamil kan? Sehingga cukup banyak, Prof, kasus yang dieksploitasi padahal dia masih vaginismus gitu. Kasihan sekali itu, Prof. Istri bapak itu bukan nolak ngeseks sama bapak, tapi dia punya penyakit. Dia punya penyakit dan gak ada orang pengen kena penyakit, Pak. Selamat malam, Vaginismus. Ini Dr. Robi dari Vaginismus Indonesia. Orang yang di Indonesia ini luar biasa. Satu-satunya yang saya lihat di media sosial mengenai vaginismus dan sudah dengan beberapa influencer juga ya. Terima kasih datang ke sini, Dr. Terima Robi. kasih, Prof. Tono. Saya dengan senang hati dan sangat terhormat bisa diundang ke sini. Baik sebagai murid Prof, sebagai pasiennya Prof juga. Luar biasa, saya sangat bangga Prof bisa berada di sini bersama Prof. Terima kasih. Iya. Dr. Robi ini bukan hanya pelayanan. Begitu data-datanya dikumpulkan, kita lakukan penelitian ya, Prof. Mentabulasi data ya. Betul, Prof. Nah, sebetulnya saya ingin tahu, Dr. Robi, karena waktu saya menangani infertilitas itu ketemu yang vaginismus, susah sekali untuk memeriksanya gitu. Saya pikir kan psikologis gitu ya atau gangguan kejiwaan. Apa yang terjadi pada pasien ketika misalnya seringkali memang pasien datang itu keluhannya dia mungkin agak malu menyampaikan bahwa penis tidak bisa masuk selama ini. Itu sebetulnya. Betul, Prof. Dia juga datang dengan infertilitas sebetulnya mula-mula malu gitu ya. Betul, Prof. Nah, tidak bisa masuk, tidak bisa penetrasi masuk, ya. Penetrasinya tidak bisa, Prof. Sementara data juga menunjukkan mereka sebetulnya kalau untuk aspek-aspek seksual yang lainnya, yang kita tahu aspek seksual kalau pada perempuan ada 3 ya, Prof. Yang pertama itu minat dan rangsang, kemudian yang kedua itu orgasme. Yang ketiga itu penetrasi. Nah, jadi kalau untuk minat dan rangsang dan bahkan orgasme, mereka itu normal, Prof. Jadi bisa orgasme juga? Bisa orgasme, Prof. Tidak ada kaitannya orgasme, minat rangsang dengan penetrasi. Jadi data kami menunjukkan 100% penderita vaginismus itu mengalami minat rangsang yang normal. Tapi yang anehnya itu ini kan tidak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, tolonglah masyarakat ini dicerahkan mengenai vaginismus ini, Dr. Robi. Iya. Jadi memang vaginismus itu adalah penyakit, Prof. Penyakit ya? Penyakit, Prof. Jelas ada di ICD-nya nggak? Ada jelas di ICD. Ada ya. ICD menyatakan vaginismus itu termasuk ke dalam kategori penyakit pada organ vagina. Jadi ini penyakit organ, Prof. Penyakit organ vagina. Penyakit pada organ vagina. Definisi operasional dari WHO adalah yaitu tadi seperti yang saya telah sampaikan, kekakuan otot yang tidak bisa dikendalikan sehingga menyebabkan pathological tightness atau keketatan yang berlebihan dari introitus atau bagian depan vagina sehingga menyebabkan penetrasi menjadi sulit, nyeri atau bahkan gagal. Itu definisi operasional dari WHO itu sendiri. Itu dari WHO ya. Betul sekali, Prof. Jadi penetrasi yang gagal, sulit atau nyeri diakibatkan kekakuan otot di sekitar vagina yang tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan, Prof. Jadi apa sih penyebab utamanya gitu? Nah, dari kepustakaan yang ada, penyebab dari vaginismus itu adalah unknown, Prof. Kalau secara penyakit mungkin kita biasa sebut idiopatik. Sebagaimana kebanyakan penyakit lainnya, Prof. Memang kebanyakan penyakit itu ya kita tidak tahu penyebabnya apa. Jadi agak terlalu Prof, dampaknya itu menjadi buruk terhadap pasien apabila kita menganggapnya ini karena pikiran Anda. Sementara kita tahu sebagai ilustrasi saja, maaf Prof sebelumnya, perempuan memiliki 3 lubang di bawah sana, lubang pipis,
vagina dan lubang anus. Ya. Dalam ilmu medis kita mengenal hanya 2 fisiologi, Prof. Fisiologi berkemih dan fisiologi defekasi. Tapi tidak ada fisiologi penetrasi. Tidak ada fisiologi ekspulsi. Sehingga vagina itu memang bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Contoh yang paling sederhana saja kita bisa tanyakan kepada setiap perempuan adalah, apakah perempuan ketika haid bisa menghentikan sementara keluarnya darah haid? Tidak ada satupun yang bisa, Prof. Itu kenapa penetrasi bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh pikiran. Iya. Jadi memang itu kayak sepertinya kalau kita sebut tuh vagina tuh bisa mempunyai saraf otonom gitu ya di situ. Betul, Prof. Ya. Jadi agak sulit dikendalikan oleh otak. Mungkin di otaknya pengen penetrasi gitu. Memang pengen, Prof. Tapi ternyata kondisi di bawah sana organnya itu mengalami kelainan. Kelainan gitu, jadi aduh ya kasihan juga, saya sih betul-betul kasihan. Tapi pemirsa, ini ada satu menurut saya Dokter Robi ini agak anomali gitu. Ada seorang objin. Orang objin itu kan inginnya praktek, melahirkan. Tapi sehari-hari saya cuma lihat ini ngurus vaginismus aja gitu. Jarang loh orang mungkin di Indonesia satu-satunya yang orang, saya masih infertility, tapi saya masih membantu melahirkan lah. Tapi Dokter Robi ini satu rumah sakit saya, tiap pagi ketemu, kalau pagi-pagi saya ada operasi, pasti ada beliau ngurus vaginismus gitu. Nah, apa sih yang latar belakangnya begitu cintanya Dokter Robi kepada pasien-pasien vaginismus? Ya, Prof. Jadi memang betul, Prof. Saya saat ini berkonsentrasi dan membaktikan hidup saya untuk melayani orang-orang dengan vaginismus. Nah, ternyata melayani orang vaginismus itu memang dimensinya berbeda, Prof. Dengan kita melayani orang yang hamil, melahirkan. Betul. Bukan saya bilang melayani orang hamil dan melahirkan itu mudah, bukan. Justru karena saya tahu menolong orang hamil dan melahirkan itu tidak mudah. Sementara menolong orang vaginismus pun tidak mudah. Saya tidak mau pasien-pasien saya justru menjadi korban akibat saya yang tidak fokus begitu, Prof. Betul. Karena saya ingin itu. Betul, Prof. Jadi saya ingin mencurahkan seluruh energi, perhatian, keilmuan dan waktu saya hanya untuk orang-orang dengan vaginismus. Bukan saya tidak berminat atau menolak pasien, karena cukup banyak juga, Prof, pasien itu yang ingin terus seperti Prof juga mungkin hamil dan melahirkannya dengan saya. Tapi saya selalu bilang begini, Prof, baik itu misalnya hamil melahirkan atau kebanyakan kasus infertilitas, saya bilang bahwa Ibu ada yang jauh lebih pintar dari saya untuk melakukan semua itu. Dan saya ingin Ibu ada di tangan yang lebih pintar dari saya. Karena biarkanlah saya melayani semaksimal mungkin pada pasien vaginismus. Supaya kualitas pelayanan saya itu adalah kualitas yang terbaik yang diberikan. Karena memang, Prof, dalam satu kali pengobatan vaginismus itu, kita memerlukan waktu yang cukup panjang, Prof. Panjang ya, harus ngobrol. Betul. Mendapatkan attachment dengan pasien, membina rapot dengan pasien, itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga memang saya sendiri merasa energi saya untuk orang vaginismus saja sudah cukup terkuras begitu, Prof. Sehingga saya tidak mau pasien-pasien lain kualitasnya menjadi terkorbankan begitu, Prof. Begitu. Betul. Ya, memang luar biasa sekali karena ya jarang, tidak ada saya kira di Indonesia bahkan, dan luar biasanya Dokter Robi selalu kadang-kadang kita ngobrol berkonsultasi berapa pasien yang sudah dikerjakan. Sampai sekarang udah berapa tuh, Dokter? Terakhir kami mau membuat penulisan, Prof. Kami mengupdate data. Pasien baru kami itu sudah lebih dari 2.300. Dengan pasien prosedur itu sudah lebih dari 1.700-an, Prof. Dan bukan dari Indonesia saja. Indonesia tuh saya yakin dari semua provinsi, karena saya juga sering merujuk gitu kan, karena vaginismus belum bisa diperiksa udah ke Dokter Robi dulu gitu ya. Ini dari berbagai belahan dunia, bahkan dari Eropa ya. Mana aja tuh negara yang sudah datang. Jadi saya
cukup ini ya Prof. Kami di Limiati ini berkat Prof juga karena pasien pertama saya itu rujukan dari Prof Tono. Iya. Beliaulah yang mendorong saya untuk dilayani pasien vaginismus pada tahun 2017. Iya. Nah, alhamdulillah seiring waktu Prof, kita dipercaya orang dari seluruh Indonesia. Bahkan secara kebetulan weekend ini saja pasien kami itu datang dari Sumatera Utara. Padahal mereka tidak saling kenal dan tidak janjian. Nah, dan kami juga didatangi pasien dari luar negeri, dari Australia, dari Filipina, ada Singapura. dari Jerman juga aku lihat. Iya betul, dari Malaysia, Cina, Jepang, India, Belanda, Jerman, Swiss, Inggris. Ya alhamdulillah mereka mempercayai kami begitu Prof. Terima kasih juga untuk Prof telah mendorong saya untuk pertama kalinya melayani pasien vaginismus nih. Nah, nanti kita akan akan ungkap bagaimana cara Dr. Robi mengobati dan bagaimana pengalaman pertama beliau ini menangani vaginismus. Apakah ada histori dari Dr. Robi sehingga begitu mencintainya pasien-pasien vaginismus? Jangan-jangan ada pengalaman atau bagaimana nih? Kalau boleh diungkap. Ya, ini untuk pertama kalinya Prof. Karena orang suka bertanya Prof, kenapa Dr. Robi ya sampai belajar ke Amerika, kemudian melakukan penanganan ini. Karena memang saya sendiri adalah seorang suami dari penderita vaginismus. Jadi kami menikah pada tahun 2007, kemudian ya itu saya pun mengalami Prof, aktivitas seks kami itu normal, minat dan rangsang itu normal, tetapi penetrasi tetap tidak bisa terjadi. Nah dulu saya berpikir, tapi saya sudah tahu memang sejak awal ini bukan karena pikiran begitu Prof. Ini bukan karena istri saya tidak mau bekerja sama. Tapi ini ada sesuatu nih. Ini ada sesuatu yang saya sendiri sebagai SPOG tidak tahu bagaimana cara menanganinya gitu Bro. Nah akhirnya kami juga waktu itu terus riset di internet. Adakah pengobatan untuk kondisi ini? Karena kalau yang sejauh yang kami tahu, kalau di Indonesia sendiri ya kami tidak menemukan begitu. Tidak ada ya waktu itu ya yang pada waktu menangani. Itu menurut saya, waktu itu ada terdekat di Singapura Prof. Tetapi itu hanya injeksi botulinum saja. Itu pun dengan bukti ilmiah pasien tidak lebih dari 9 orang. Nah, ketika saya riset lebih lanjut, istri saya juga melakukan riset. Akhirnya kami menemukan ada seorang dokter di Amerika Serikat, tepatnya di kota Manchester, negara bagian New Hampshire, kira-kira 2 jam dari Boston. Saya menemukan artikel-artikel beliau, termasuk yang terakhir itu adalah uji klinis yang beliau lakukan dengan metode tertentu, tapi dengan hasil, dengan solusi pada pasien, yaitu nilai kesembuhan sekian persen dalam waktu sekian minggu. Di Amerika ya? Di ya? Amerika Serikat, Prof. Jadi pada waktu itu kebetulan kami baru selesai sekolah sekitar 2011 dan 2012. 2013 kami berobat ke sana, Prof. Beliau juga memang dokter yang sangat rendah hati, sangat baik. Bukan karena saya ini SPOG yang datang dari jauh. Beliau sudah biasa juga menerima pasien dari luar negeri juga. Dan beliau itu bukan SPOG, Prof. Justru itu, dia itu bukan SPOG. Betul, ya. Prof. Beliau itu adalah seorang double board certified surgeon. Jadi beliau itu seorang spesialis bedah dan spesialis bedah plastik. Bedah plastik ya. Betul. Kalau aku lihat di waktu Dr. Robi katakan ini, karena kita pernah menulis bareng ya. Betul. Beberapa pernah kali publikasi beberapa kali bareng sama Prof. Dr. Peter Pecik sama saya sama Dr. Robi. Bro. Bahkan dipresentasikan di Singapura ya. Betul. Pernah di Singapura 1 kali, di Bandung 1 kali, di Surabaya 1 kali. Di PIT ya. Ya betul, Bro. Itu pengalaman-pengalaman luar biasa. Jadi saya juga pernah salah kaprah pemirsa. Ya, Dr. Robi itu anaknya guru saya. Yang sangat saya hormati, saya banggakan. Karena banyak bayi-bayi dari hasil bayi tabung itu tanpa beliau mungkin agak sulit ya. Beliau itu seorang guru dan betul-betul
waktu meninggalnya itu pasien saya banyak yang nangis. Ya. Istrinya Dokter Robi itu betul-betul saya sih sangat hormat sama beliau karena begitu banyak bayi-bayi hasil bayi tabung kita yang di sini ini ditolong sama Prof Dadang, dan Prof Dadang spesialis anak loh di Limiati. Beliau itu sangat telaten dan sangat cinta terhadap bayi-bayi kecil dan hanya sedikit intervensi gitu. Jadi sebagian besar operasi pada waktu itu bayi tabung dan yang sulit atau yang prematur ini dengan beliau, Dr. Robi. Iya, Prof. Saya terhenyak ketika beliau bertanya, dia kan sangat sopan sekali, Dokter Tono, kumaha putra abdi katanya. Ya, bagaimana vaginismus ini mengetahuinya pasien nih, saya vaginismus atau tidak? Bagaimana itu cara? Ya, literatur mengatakan, Prof. Kita bicara literatur tertua dulu nih, Prof. Ya. Yang dipublikasi oleh Bapak Dr. Sims, SPOG, Sims. Ya. Spekulum Sims yang kita Sims, tahu. Iya. Beliau adalah itu baru tahu saya itu Sims. Iya, Bro. Jadi publikasi pertama internasional tentang vaginismus itu dikeluarkan oleh beliau pada tahun 1861, Bro. Udah lama juga. Sudah sangat lama, Prof. Nah, beliau di situ menyatakan hanya agenesis vagina lah yang bisa membatalkan vaginismus. Hanya agenesis vagina, tidak tumbuh vagina, betul, yang bisa membatalkan vaginismus. Artinya dia tidak bisa penetrasi karena agenesis. Betul, Prof. Jadi kalau secara umum diagnosis dari vaginismus adalah anamnesis murni, Prof. Anamnesis murni. Itu akan kena pada mungkin lebih dari 99% kasus. Dari wawancara aja ya? Betul. Jadi dari keterangan bahwa, Dok, kami sudah menikah, kami belum pernah bisa terjadi penetrasi. Saya punya screening pertanyaan tersendiri, Prof. Terutama ya saya bertanya kepada para orang yang mengalami gagal penetrasi ini, ya Anda keluar haid atau tidak? Kemudian sudah berapa lama Anda aktif secara seksual? Itu memang selalu saya tanyakan. Tetapi secara umum diagnostik dari vaginismus adalah anamnesis, Prof. Kalaupun kita mau melibatkan pemeriksaan fisik di sini, ketidakberhasilan kita dalam melakukan pemeriksaan fisik itu adalah bukti bahwa seseorang itu vaginismus. Nah, seringkali beberapa klinisi itu mempertanyakan, apa sih bukti objektifnya orang vaginismus? Ya saya selalu kembalikan, tidakkah kurang keterangan mereka tidak bisa penetrasi itu? Sesuatu yang patut kita ragukan begitu, Prof. Jadi memang secara umum anamnesis ini berperan sangat-sangat penting. Tetapi adakah keadaan lain yang juga menyertai vaginismusnya? Bisa saja ada, Prof. Misalnya dia ada septumnya juga. Tetapi ternyata setelah septumnya dikoreksi, tetap tidak bisa penetrasi. Nah, disinilah bahwa diagnosis vaginismus itu adalah diagnosis yang berdiri tegak sendiri, Prof. Dan dia bisa coexisting dengan keadaan-keadaan lain. Yang cukup sering juga, Prof, adalah kasus endometriosis. Betul. Nah, dan adenomiosis loh. Betul, Prof. Jadi sering dikaitkan, ibu nggak bisa penetrasi karena endometriosisnya. Itu juga yang saya ada di dalam alam pikiran saya sebagai ahli infertility. Dulu nggak ngerti bener-bener nggak ngerti, walaupun saya baca secara teori, tapi ini apa sih barang ini pasti adenomiosis gitu ya. Betul, Prof. Jadi secara diagnosis vaginismus itu bisa coexisting. Ya. Sebagai contoh sederhananya aja, Prof, begini. Ketika saya juga pendidikan dulu, pasien endometriosis mau seberat apapun, Prof, kita periksa dalam tuh terjadi gitu. Betul. Mereka juga tidak ada keluhan. Mungkin betul ada sakit sih, Dok, kalau penetrasi. Tapi kalau bicara periksa dalam, USG transvaginal, kita nggak pernah ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali, Prof. Nah, itu membuktikan ya boleh dibilang secara umum endometriosis ataupun teman-temannya adenomiosis itu tidak bisa terlibat dalam gagal penetrasi.
Oh. Nah, sebagai contoh kasus nih Prof, waktu itu saya dengan sejawat fair juga nih. Waktu itu ada pasien, dok, saya nggak bisa penetrasi nih, udah nikah 3 tahun. Ditemukan ada kista endometriosis gede, dok, 5 dan 8 cm. Dokternya memutuskan, ya udah Bu, di laparoskopi aja karena kebetulan transabdominal cukup Prof. Kan nggak bisa dia transvaginal. Setelah dioperasi keluarnya masih sama, Prof. Tetap tidak bisa penetrasi, baik itu USG transvaginal, juga aktivitas seksnya. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya ya setelah dia operasi endometriosis, ditangani vaginismusnya, barulah si dokter bisa USG transvaginal. Mereka juga akhirnya hamil alami dengan penetrasi seks yang normal begitu, Prof. Jadi memang saya juga mengharapkan jangan sampai diagnosis vaginismus ini tuh disepelekan dengan menganggap kalau ada keadaan lain maka diagnosis vaginismusnya gugur. Nah, saya rasa itu bukan sesuatu yang baik untuk pasien, Prof. Karena bagaimanapun juga pasien menderita begitu. Betul. Saya tahu sejak awal orang ini juga ada patologi pada psikisnya. Tapi ternyata itu adalah dampaknya, Prof. Dampaknya. Bukan penyebabnya. Itu bisa dibuktikan secara nyata bahwa yang terbukti secara ilmiah adalah bukan gangguan psikis menyebabkan vaginismus, tapi justru vaginismus terbalik menyebabkan depresi ya. Betul, gangguan Prof. psikis. Jadi saat ini pasien kami, Prof, kan saya kalau saat ini protokolnya adalah saya dengan Dr. Elvin, psikiater yang viral itu, Bro. Iya, itu luar biasa ya. Terakhir podcast sama siapa ya? Raditya Dika dengan Helmiah ya. Semua deh pokoknya beliau luar biasa deh. Nah, ternyata Prof, di hari pertama itu kan saya dengan Dr. Elvin sudah sama-sama menangani pasien. Iya. Terdiagnosis, Prof, bahwa 90% lebih pasien itu sudah terdiagnosis PTSD dan depresi. Depresi ya. Berat bahkan rata-rata. Dan itu memang terjadinya setelah ia mengalami vaginismusnya. Jadi karena waktu sebelum nikah belum gitu? Tidak. Kalaupun ada beberapa pasien yang sebelum nikah misalnya dia memang punya ansietas yang tinggi, punya depresi, ya sialnya pasien ini, naasnya pasien ini dia kena juga vaginismus, maka patologi psikologisnya menjadi lebih berat lagi, Bro. Dan kenapa saya harus melibatkan sejawat psikiater, tapi tentu harus yang memahami betul dan kompeten ya. Karena Prof, untuk penyembuhan vaginismus itu sendiri diperlukan psikis yang sehat. Karena nanti mungkin kita cerita juga bagaimana tahapan penyembuhan orang dengan vaginismus. Itu kenapa, Prof, hingga saat ini saya dengan Dr. Elvin kami bersama-sama menangani pasien vaginismus. Itu walaupun saya bilang vaginismus itu bukan karena psikis, tetapi menyebabkan gangguan psikis. Dan si gangguan psikis ini kalau kita tidak tangani akan berbalik menghambat proses penyembuhannya. Dr. Robi, ini kan kita lagi kedokteran pencegahan ini sedang digalakan ya. Saya juga sering di medsos tuh olahraga supaya nggak sakit gitu ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana, apakah ada seorang gadis misalnya seorang wanita dia kira-kira meramalkan akan vaginismus atau tidak? Kira-kira ya? Tidak bisa, Bro. Tidak bisa? Tidak bisa. Hingga kenapa? Detik ini kita tidak punya prediktor. Tidak punya prediktor. Betul. Ya? Jadi mungkin lebih tepatnya karena pada dasarnya etiologi atau penyebab itu tidak diketahui. Jadi bagaimana kita melakukan pencegahan kalau kita tidak bisa mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Iya. Jadi secara umum, Prof, nah ini juga terkait dengan bagaimana sih orang vaginismus itu diketahui bahwa dia itu vaginismus begitu. Yang terbanyak memang dari ketika dia aktif secara seksual. Regardless pernikahannya ya, Prof. Karena dalam dunia medis pernikahan itu paper, bukan hal yang masuk dalam medikal begitu ya, Prof. Karena cukup banyak juga pasien kami ya yang beliau belum menikah, aktif secara seksual. Saya sendiri sih tidak pernah menghakimi, Prof. Karena kita sebagai tenaga medis bukan ranah kita.
ketika mereka sudah di usia dewasa dan mereka memutuskan untuk melakukan aktivitas seksual, regardless pernikahannya, itu adalah hak mereka. Jadi regardless dari pernikahan, yang terbanyak memang diketahuinya seseorang mengalami vaginismus adalah ketika dia aktif secara seksual dan penetrasi tidak bisa terjadi. Namun ada dua hal lain, Prof, yang ternyata bisa juga dijadikan patokan bahwa yang bersangkutan juga kemungkinan besar mengalami vaginismus. Yang pertama adalah pasien tidak bisa menggunakan tampon untuk haid, Prof. Atau menstrual cup. Memang mungkin di Indonesia ini tidak terlalu populer ya, Prof. Karena ya kalau kita perluas lagi pembicaraan kita tentang virginity, tentang keutuhan himen yang mana sebetulnya itu tidak ada dalam keilmuan kita begitu. Nah, mereka itu tidak bisa menggunakan itu, Prof. Namun saya selalu memiliki dua pilihan untuk si pasien. Ketika pasien, jadi cukup banyak pasien yang DM saya, dia bilang, dokter saya nggak bisa pakai menstrual cup, saya nggak bisa pakai tampon. Saya vaginismus enggak? Ya, saya bilang secara medis kemungkinan Anda vaginismus. Tetapi kalau Anda merasa tampon atau menstrual cup itu bisa Anda gantikan dengan pembalut saja dan Anda memilih untuk tetap menjalankan hidup seperti biasa, itu pilihan Anda. Tapi kalau Anda menganggap Anda juga ingin diobati daripada suatu hari malah menjadi bom waktu. Kalau dia ternyata membina hubungan lalu malah mengalami kegagalan penetrasi dan itu menurut saya malah menambahkan masalah baru, ya itu pun dipersilahkan. Begitu, Prof. Luar biasa, Dr. Robi. Ini saya juga ingin juga semua mengedukasi. Jadi pada waktu saya mengetahui istrinya Dr. Robi ini vaginismus dan berhasil, kemudian Dr. Robi mungkin penasaran belajar ke Dr. Peter Pecik di Amerika. Saya itu pernah saya panggil Dr. Robi itu. Dr. Robi, Anda konsentrasi di sini. Dan mungkin pasien pertama dari saya juga. Betul. Ya. Memang dari Prof. Tono pasien pertama saya, kami yang di Limiati itu. Karena ini tidak ada yang menangani. Tidak ada yang menangani. Daripada waktu itu di Sukabumi ya. Saya panggil, saya ingat duduknya di mana dengan istri di mana, raut muka Dr. Robi bagaimana. Saya bilang udah di sini praktek konsentrasi menangani vaginismus. Saya nggak nyangka sebanyak ini. Saya nggak nyangka sebanyak ini, sama sekali saya nggak nyangka. Prof. Pasien vaginismus. Nah sekarang begitu banyak, saya tiap hari lihat di kamar operasi ada 2 dilatasi. Nah, sebetulnya strategi penyembuhan vaginismus itu apa sih? Baik, Prof. Terima kasih. Yang pertama, tentu kalau orang suka bilang itu pikiran kamu tuh. Kalau saya justru pikiran kita yang harus dirubah, Prof. Begitu. Pikiran kita dulu yang harus dirubah ya. Pikiran kita dokter atau sebagai tenaga medis. Kalau kita medis, ya? Prof kan tadi bertanya tentang penyembuhan ya, Prof. Jadi saya selalu bilang pikiran kita dulu justru yang harus berubah. Bahwa mereka ini orang yang dengan penderitaan. Betul. Apakah kita meringankan penderitaan mereka dengan kita malah menganggap mereka tidak mau kerjasama, mereka kurang rileks segala macam. Nah itu dulu yang harus dipahami. Nah kemudian kembali ke definisi dasar bahwa ini adalah sebuah kekakuan otot, maka strategi paling mendasar dari kesembuhan vaginismus itu bisa dicapai dengan melakukan dilatasi. Dilatasi itu ibaratnya begini, Prof, kalau boleh saya ilustrasikan. Otot vaginanya kan kaku, Prof. Sementara otot ini tidak bisa dikendalikan oleh si pasien. Nah, untuk menghilangkan kekakuan ini, kita memerlukan sebuah kegiatan, yaitu replikasi penetrasi. Latihan ya. Latihan. Dengan alat bantu tentunya. Alat bantu. Cuman permasalahannya, untuk aktivitas seks saja mereka tidak berhasil terjadi. Lah kok sekarang kita nyuruh-nyuruh dia, ini alat masukin sama kamu, kan itu sesuatu yang mustahil begitu, Prof. Oleh karena itu kita sebagai klinisi ya harus menghadirkan pertolongan, harus menghadirkan solusi. Nah, bagaimana dilatasi itu bisa terjadi? Ya kita membutuhkan sebuah protokol medis terlebih dahulu, Prof. Nah itulah kenapa yang Prof selalu melihat di papan itu, dilatasi itu sebetulnya
dilatasi berbantu. Sebagaimana di medis juga ada reproduksi berbantu. Jadi memang kita harus mengkondisikan agar pasien itu berhasil melakukan dilatasi mandiri yang benar, manusiawi, dan metodenya sudah terbukti dahulu secara ilmiah telah memberikan penyembuhan terhadap sekian banyak pasien melalui evidence based uji klinisnya Dr. Peter Pacic yang hingga saat ini, Prof, kalau kita ketik di Google Scholar, kalau yang terkait dengan penyembuhan vaginismus, beliau hanya beliau, tetap beliau yang paling di atas. Paling tinggi ya. Begitu. Nah, apakah yang saya kerjakan di tahun 2017 pasien pertama yang dari Prof itu sama dengan yang kami kerjakan saat ini? Sudah banyak perbedaan. Perbedaan banyak. Sudah banyak perbaikan yang kita lakukan. Nah, seperti misalnya dari dulu namanya dilatasi itu memang harus mandiri. Jadi siapapun bahkan tidak boleh ikut memegang alat dan memasukkannya. Karena itu bagi mereka adalah distraksi tambahan, Prof. Ya bayangkan untuk seks saja, mereka itu sangat tersiksa. Apalagi sesuatu yang bukan menyenangkan. Dilatasi itu tidak menyenangkan, Prof. Iya. Nah, Dr. Peter Pacic sendiri memang mendasari uji klinisnya itu dari injeksi botulinum toksin. Karena itu yang beliau hadapi sehari-hari. Tetapi apakah injeksi botox itu menyembuhkan vaginismus? Tentu tidak. Oh, jadi justru tidak, Prof. Justru tidak ya. Jadi botox itu kan sebetulnya untuk relaksasi kan? Betul, Prof. Tetapi apakah injeksi botox begitu saja akan menyembuhkan vaginismus? Nah, tidak, itulah kenyataan yang kami alami selama 7 tahun ini. Tidak. Tidak ya. Jadi memang bukan, orang vaginismus besok prosedur lusa udah sembuh. Ya memang tidak begitu, Prof. Bahkan Dr. Peter Pacic sendiri mengatakan kepada saya, Robi, we don't even need the botox to cure the vaginismus. Botox itu hanyalah supporting. Dengan signifikansi mungkin tidak lebih dari 10-15%. Dari mana kita bisa mendapatkan itu, Prof? Jadi memang hingga detik ini protokol saya yang dasar itu masih sama dengan Peter Pacic. Yang membedakan itu adalah bagaimana saya melakukan supervisi berdilatasi mandiri terhadap pasien. Saya ceritakan dulu kalau pasien saat dibius itu, Prof. Nah, ini juga yang semakin membantah bahwa ini karena pikiran, Prof. Prof, 70% pasien setelah terbius total, tangannya sudah tidak ada tonus, nadinya sudah 60. Ketika saya mau masuk spekulum, Prof, ada tahanan. Bokongnya masih ngangkat, Prof. Pahanya masih bergerak menutup. Padahal pasiennya sudah tidak sadar. Jadi ada refleks, masih tetap ada refleks. Muncul, Prof. Boleh ditanyakan ke sejawat anestesi yang selama ini menjadi rekan saya juga ya, guru-guru kita juga di sana begitu. Beliau juga memang menyatakan, Dokter Robi ini mah beda sekali ya dengan misalnya kan biusnya sebenarnya mirip dengan kuret, Prof. Tifa. Yang lain gini nggak sih, Dok? Saya bilang gitu karena kan saya sudah jarang Prof melakukan itu. Enggak, Dokter Robi, hanya vaginismus yang seperti ini. Pasien level pembiusannya sudah tercapai. Tapi kalau kaku ototnya belum hilang, saya pun tetap sulit memasukkan spekulum, Bro. Dan kalau kita terus melakukannya, nah ini kenapa seorang SPAN-nya juga harus kompeten. Ketika kekakuan otot itu belum hilang secara menyeluruh, dan kita malah memasukkannya dengan asumsi, pasien juga sudah tidak sadar. Tidur, ya? Itu bisa merobek vagina loh, Bro. Nah itu kenapa diperlukan tindakan itu sangat menyeluruh, Prof. Sangat komprehensif. Jadi ketika pasien sudah terbius, saya diizinkan untuk memulai. Itu terlihat kok, anestesi juga lama-lama juga belajar bahwa pahanya masih gerak. Tadi dulu Dokter Robi tambahin dulu. Bahkan seperti tadi pagi, Prof, pasien saya berat sekali. Dosis propofol itu sudah mendekati dosis yang tidak layak lagi. Sehingga dokter anestesi sampai harus memberikan anestesi inhalasi. Baru si kekakuan otot itu hilang. Dan saya bisa memasukkan spekulum. Itu pun ketika spekulum saya kembangkan di dalam, bokongnya masih ngangkat, Bro. Segitu sudah pakai anestesi inhalasi. Jadi di sini maksud saya pesannya adalah, ya satu, jangan lagi menganggap ini karena pikiran. Karena memang ya pasien sudah dibius pun gejalanya masih sama gitu. Nah, setelah prosedur, Bro, dalam prosedur itu saya juga menyuntikkan botulinum toksin. Intravagina. Kita pilih beberapa titik yang kita asumsikan
Otot-otot itu yang paling signifikan dalam terjadinya penetrasi. Nah, fase yang tidak kalah pentingnya adalah fase setelah proses pembiusan itu. Kalau yang pembiusan itu sebentar, Prof, tidak sampai 5 menit. Yang fase paling krusial adalah justru ketika supervisi dilatasi mandiri pertama kali. Nah, itu pertama kali dan tanpa bius. Betul. Pasien sudah dalam keadaan sadar penuh, Prof. Dan itu dilakukan di kamar. Kenapa harus rawat inap begitu? Dan rawat inapnya pun tidak boleh yang satu pasien lebih dari satu pasien. Satu kamar lebih dari satu pasien. Karena itu akan membuat tidak tenang. Terganggu lah privasinya, menjadi distraksi begitu. Kita menentukan, Prof, dilatasi yang seperti apa sih yang bisa menyembuhkan orang vaginismus. Dilatasi itu, Prof, memerlukan koordinasi gerak tubuh yang baik. Memerlukan kecemasan yang terkendali. Memerlukan reaksi involunter yang terkendali. Dan dilatasi itu sendiri tuh ada regulasinya, Prof. Ada dosisnya. Dulu kita, karena kita masih bodoh begitu ya, Prof ya. Dulu kita dilator yang terbesar saja. Kalau sekarang, Prof, saya melihat kok penderitaannya pasien malah makin berat ya kalau kita tidak mengatur besarnya dilator dan durasinya berdilatasi. Nah, itu kenapa ada aturannya juga, Prof, dalam melakukan dilatasi itu. Dan bahkan ada obat-obatan emergensi yang kita siapkan. Kalau upaya prosedur pun tetap masih memberikan tantangan yang besar untuk si pasien bisa berdilatasi. Nah, sendiri, mandiri ya. Mandiri. Dilatasi itu harus mandiri, Prof. Itu alatnya apa? Alatnya itu masih kami impor dari Amerika Serikat, Prof, sesuai standarnya Dr. Peter Pecic. Itu adalah dilator. Dilator itu mungkin ya replika penis lah, tetapi bukan berbentuk penis. Dia berbentuk tabung silinder. Ada rigiditasnya tertentu, kemudian permukaannya juga dirancang sangat nyaman untuk pasien. Ada beberapa ukuran, ada beberapa warna, dan itu memudahkan kita untuk memberikan instruksi yang akurat dan presisi terhadap pasien. Jadi orang berpikirnya seperti dildo, tapi bukan dildo sebetulnya, karena tujuannya bukan pleasure, tapi stretching the muscle. Gitu. Jadi alat itu juga menentukan bagaimana kualitas berdilatasi yang akan dicapai oleh pasien. Rigid. Ada rigiditasnya, tidak boleh terlalu lunak, karena kalau terlalu lunak dia tidak menyebabkan stretching terhadap vaginanya. Tapi juga tidak boleh terlalu keras, karena ya itu akan menyebabkan dilatasi semakin sulit, begitu, Prof. Nah, disitulah perannya Dr. Elvin. Jadi awal-awalnya itu karena saya melihat ya, Prof, memang informasi ini semakin banyak sekarang itu. Betul. Informasi semakin banyak, tapi tidak diiringi dengan ketepatan dalam penanganan pasien. Sehingga cukup banyak juga, Prof, saya menerima yang ya mungkin sama seperti sudah Prof. Pernah gitu ya. Sudah pernah dicoba-coba A, dicoba-coba B, dicoba-coba C, dan itu ternyata semakin merusak psikisnya dan semakin merusak koordinasi gerak tubuhnya. Nah, disitulah kita memerlukan obat-obatan emergensi juga untuk mencapai dilatasi yang baik. Dan itu memang sampai sekarang itu penanganan itu terus kita perbaiki, Prof. Terus kita buat agar pasien itu semakin nyaman, semakin mudah. Dan memang seperti yang Prof bilang, vaginismus ini bukan cuma soal vagina, Prof. Tapi dampak sosialnya itu lumayan berat sekali terhadap pasien. Prof bisa bayangkan bagaimana seorang pasien tidak berhasil penetrasi, bertahun-tahun disalahkan, dianggap tidak mau kerjasama. Nggak ada kan, Prof, orang endometriosis yang dimaki-maki gitu, seperti orang vaginismus gitu, Prof. Nah, itu kenapa kalau tadi kembali ke pertanyaan Prof, kenapa saya begitu mencurahkan begitu ya? Karena menurut saya ya mereka memerlukan bantuan yang seperti itu, dan seperti itulah yang saya mampu begitu, Prof. Betul. Karena saya nggak akan berbuat yang di luar kemampuan saya gitu. Nah, ini pemirsa, ini yang luar biasanya itu memang di dalam dunia kedokteran itu nggak usah kita semua bisa, tapi kecil tapi mendalam. Nah, ini diterapkan oleh Dr. Robi dan membuat cakrawala baru untuk kita semua, ya. Sampai saya juga sekarang bergerak di bidang fertility saja gitu ya. Betul. Karena
ini akan semakin mengenal kita mempunyai internal evidence. Betul. Jadi evidence itu dari pasien itu menjadi bukti-bukti yang ternyata orang berat badan aja berbeda, terus kemudian suku juga berbeda, kadang-kadang beda banyak gitu yang kita harus pelajari dari satu penyakit itu. Tidak dianggap walaupun ada evidence ya, walaupun ada evidence, tetap internal evidence itu penting. Nah ini saya sangat berterima kasih dengan Dr. Robi karena beberapa pasien yang saya kirim kemudian balik lagi, bahkan tidak balik lagi karena udah hamil gitu. Akibat dilatasi Dr. Robi, tadinya datang mau berobat infertility, hamil sendiri gitu. Jadi saya benar terima kasih. Tapi yang saya semua perhatikan bukan di depan Anda ya Dr. Robi. Semua itu ketika dulu tidak bisa di USG transvaginal, ketika terus dia infertility karena faktor sperma atau faktor lain, dan saya lakukan pemeriksaan transvaginal, mutlak kan untuk melihat sel telur, itu nggak ada masalah. Betul-betul, walaupun saya lebih hati-hati, tapi dia bilang saya sudah sembuh dokter, katanya dia bilang gitu. Itu luar biasa loh. Terima kasih Prof. Memang yang saya lihat Prof, ada 3 tahapan pasien itu betul-betul seperti nasibnya itu seperti berbalik telapak tangan begitu. Betul. Yang pertama itu ketika dia bisa berdilatasi, yang kedua ketika dia bisa dilakukan pemeriksaan medis. Dan yang ketiga ketika dia bisa melakukan aktivitas seks, baru yang berikutnya adalah kehamilan, Prof. Jadi memang salah satu, jadi seringkali Prof, orang vaginismus itu dianggap cuman kamu orang mau hamil kan, sehingga cukup banyak Prof kasus yang dieksploitasi padahal dia masih vaginismus gitu, kasihan sekali itu Prof. Jadi, padahal mereka belum tentu sudah ingin hamil gitu, mereka hanya ingin penetrasi berlangsung dengan normal. Iya. Saya pernah, ini dalam tanda petik mungkin ada pasiennya lihat itu tertipu lah sama suaminya. Jadi itu ternyata ada KDRT, diancam, terus kemudian dia vaginismus dan berbohong pada saya bahwa dia sudah penetrasi. Kemudian saya dipaksa untuk inseminasi melakukan pemeriksaan. Begitu dia kesakitan dan agak sedikit dipaksakan dan berdarah, saya marah sekali. Kemudian saya kasih kesempatan, suaminya nggak ada. Kemudian kami ngobrol berdua. Dan itu ternyata luar biasa. Saya marah sekali dengan suaminya dan perlu dikasihani. Terus setelah itu ada beberapa masalah yang terjadi sama mereka karena ternyata ada faktor itu. Kita belum tahu tuh bahwa ada kejiwaan, ada apa gitu. Nah, Dr. Robi. Ya, Prof. Kalau kita melihat tadi begitu kompleks ada perlu disiplin multidisiplin betul, yang diperlukan untuk menangani. Jadi bagaimana sikap kita nih supaya masyarakat juga lebih ramah pada orang vaginismus. Betul. Dan satu lagi Dr. Robi, apakah Dr. Robi punya data atau punya pemahaman bahwa orang itu kan kadang-kadang laki-laki nggak sabar, begitu istrinya tidak bisa penetrasi dia bisa ke lain hati gitu ya. Nah, apakah punya data atau kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi secara naluri laki-laki di dalam infertility sih juga ada, saya mempunyai data-data gitu ya. Nah, apakah itu yang juga bisa memperberat dari kelainan psikisnya gitu? Betul, Prof. Tolong nanti Jadi, Prof, memang ini yang lebih ramah dulu kita supaya ramah kepada. Betul. Yang pertama kepada pasien itu sendiri, Prof. Ya, saya selalu bilang hargai diri Anda sendiri. Anda lihat diri Anda itu menderita atau tidak. Jangan ragu mencari pertolongan. Tapi memang
jangan sembarangan mencari pertolongan. Iya. Karena bisa jadi dia kira dia mau ditolong, ternyata dia malah bertambah. Jadi data kami menunjukkan Prof, sekitar 98% penderita vaginismus itu malah mendapatkan respon yang buruk ketika dia mencari pertolongan. Betul. Jadi saya berpesan, terima bahwa Anda mengalami penyakit, cari center pertolongan yang bisa Anda percaya dengan baik. Itu untuk pasien yang pertama. Yang kedua untuk pasangannya. Saya selalu bilang gini, Prof, ketika mereka duduk, kalau saya memang betul, kalau prosedur mungkin protokolnya sudah ada. Tapi yang membedakan perlakuan kami terhadap setiap pasien itu pasti berbeda. Karena psikodinamika mereka berbeda, Prof. Ada yang datang memang sudah saling memahami satu sama lain. Ada yang datang itu terang-terangan di depan saya aja istrinya diperlakukan dengan sangat buruk. Yeah. Jadi ketika suami itu duduk, saya selalu bertanya kepada suaminya untuk memvalidasi juga rasa frustrasinya. Saya tanya, Pak, kamu frustrasi kan? Kamu frustrasi kan? Nggak apa-apa, Pak. Tapi Bapak harus tahu, frustrasi Bapak itu bukan kesalahannya istri Bapak. Dengan itu biasanya dia mulai tergugah begitu, Bro. Karena saya selalu bilang, Pak, istri Bapak itu bukan nolak ngeseks sama Bapak, tapi dia punya penyakit, Pak. Dia punya penyakit dan nggak ada orang pengen kena penyakit, Pak. Nah, kalau terkait dulu sedikit belok dari yang Prof tadi tanya, bagaimana dampaknya terhadap si laki-laki ini ya? Ya memang ada datanya beberapa, Prof, yang ya karena vaginismus seolah-olah dijadikan pembenaran untuk melakukan sesuatu yang di luar komitmen gitu ya Prof ya. Walaupun itu kita tidak boleh juga menghakimi, kita harus bantu meluruskan. Nah saya selalu bilang begini Prof sama si suaminya itu, Pak yang pengen seks itu bukan cuma kamu Pak, betul. Istrimu juga pengen. Dan dok tapi kan saya ini dorongan seksnya menggebu-gebu sekali. Betul Pak. Siapa yang kasih dorongan seks cowok itu menggebu-gebu? Tuhan. Tapi jangan lupa Pak, Tuhan juga memberikan kita akal budi. Untuk bisa menyesuaikan bahwa memang ini istri saya kena penyakit, kita harus berupaya dulu untuk bisa katakanlah pulih begitu. Memang itu diperlukan strategi yang unik begitu Prof. Tidak setiap pasien itu sama. Nah banyak pihak yang bertanya kepada saya seolah-olah tuh kayak orang mau bikin nasi goreng aja gitu Prof. Lu pakai kecap merek apa gitu. Padahal rasanya nangani orang vaginismus itu memang setiap pasien itu berbeda gitu Prof. Iya. Nah kalau untuk yang katakanlah dalam bidang medis, nah ini juga satu Prof yang harus jadi perhatian. Orang vaginismus itu bisa hamil. Iya. Jadi data kita menunjukkan Prof 4,9% terjadi yang namanya splash pregnancy. Dia tidak pernah penetrasi. Tapi hamil. Nah celakanya Prof, kalau dia datang memeriksakan kehamilannya dan dia menceritakan bahwa dok saya sebenarnya nggak pernah terjadi penetrasi, tapi saya sekarang hamil, dimaki-maki Prof. Wah gitu kamu ya? Berbohong, kamu mengada-ngada, makin dia diturunkan derajatnya di depan suaminya. Luar biasa sekali penderitaan mereka itu Prof, kasihan sekali. Belum lagi dicoba-coba lahir per vagina. Padahal kita tahu kan Prof, menolong persalinan per vagina itu masih kan Prof ilmunya kita harus dapat 3P ya Prof. Passage, power, passenger. Untuk dapat 3P itu kita harus bisa periksa dalam. Nah ini nggak bisa. Ya jadi tolong ketika ada orang hamil tetapi dia tidak bisa diperiksa dalam, ya jangan lagi memikirkan untuk mencoba-coba periksa dalam. Ya lakukan yang seorang SPOG harus lakukan, yaitu seksio cesarea begitu Prof. Jadi seperti itu Prof. Memang setiap pasien itu memiliki keunikan tersendiri dan bahkan sejak detik pertama mereka duduk di depan saya, kita sudah harus bisa mengenali, oh ini karakternya yang mana, supaya kita bisa ada dalam satu gerbong yang sama untuk penyembuhan gitu Prof. Iya. Luar biasa. Kalau di Indonesia ya coba lihat Instagram Vaginismus Indonesia. Dr. Robi itu saya lihat paling banyak didatangi oleh para penderita vaginismus. Karena mungkin metode yang diberikan terapinya itu sesuai dengan Dr. Peter Pecik dan
juga memberikan hasil yang sangat positif ya, karena saya menyaksikan, melihat dan merasakan sendiri gitu ya. Jadi buktinya sudah sangat sahih. Nah, di dunia luar sebetulnya selain Amerika gitu, ada mazhab apa lagi nih mengenai vaginismus ini? Sebetulnya beberapa publikasi ada ya, Prof. Beberapa negara tuh yang saya lihat itu seperti di Timur Tengah, di Mesir, di Turki, di Amerika Selatan. Saya memang kebanyakan publikasi itu tidak terlalu jelas mencantumkan berapa pasien yang dia punya, protokol dia seperti apa, hasilnya berapa persen, berapa lama. Tetap yang keluar kalau kita search itu ya uji klinisnya Dr. Peter Pacic itu, Prof. Kalau yang dari sepanjang pengetahuan saya. Kalau mazhab ya mungkin sekarang yang lebih berkembang itu ada memang sebagian pasien itu yang tanpa harus ditolong dengan prosedur dia bisa berdilatasi mandiri, Prof. Hanya yang agak mengerikan di balik itu adalah kalau beberapa pihak menganggap kalau ada satu orang itu bisa nggak usah prosedur maka semua orang itu nggak usah prosedur. Nah itu yang sangat sangat menyesatkan menurut saya. Betul. Sehingga kami yang terima sekarang, Prof. Kami kalau Dr. Elvin bilangnya, dok kita lagi kena tsunami pasien-pasien yang dia coba-coba terus tanpa tahu batasnya seperti apa. Dan itu kembali lagi menyebabkan kerusakan psikis yang lebih berat. Dan berbalik ke menghambat proses penyembuhannya. Makanya intervensi medisnya juga dibutuhkan lebih kompleks, lebih lama, lebih melelahkan untuk semua pihak. Nah kita nggak pingin seperti itu. Walaupun kita juga nggak bisa, Prof, melarang orang berdilatasi mandiri gitu. Jadi kalau yang saya lihat, sejak dulu saya selalu posting, Prof, ajakan Anda bebas kok mau berobat kemanapun. Anda bebas mau melakukan apapun terhadap diri Anda. Tapi pastikan setelah Anda melakukan itu, Anda memiliki progres yang signifikan. Iya, betul. Kalau tidak ada progresnya, tolong jangan Anda teruskan. Begitu, Prof. Iya, luar biasa nih. Saya dengan Dr. Robi ini kemarin sudah berbincang-bincang. Nanya udah berapa sih yang sudah ditangani? Udah ribuan ya. Lebih dari 2.000. Nah, kita ingin lihat nih tabulasi lagi gitu ya. Ingin dilihat aspek-aspeknya. Mungkin kita bisa juga wawancara melalui telepon setelah itu gitu ya. Betul, Prof. Jadi satu penelitian yang sangat baik, sangat besar. Nanti kita garap ya Dr. Robi ya. Siap, Prof. Mungkin Terima ini kasih, bisa Prof. membuat hasanah keilmuan mengenai vaginismus ini makin berkembang. Karena saya lihat ada aspek sangat sosial pada vaginismus ini. Saya yakin pasangan itu menutup diri dulu. Betul, Prof. Ya, dia tidak cerita kemana-mana, padahal dia tidak bisa penetrasi. Ya. Dan kalau saya lihat, mungkin faktor pendorong atau faktor pengganggu bahkan dari keluarga terdekat juga ada. Sangat, gede Prof. Ya, sangat Justru saya menjadi saksi, Prof. Ribuan pasien saya itu yang menghambat pengobatan adalah justru orang-orang terdekatnya. Ya, itu karena ini yang paling menyedihkan dari vaginismus, Prof. Yang tadi kita bahas di awal, Prof. Dia hanya dianggap kurang rileks, dianggap mengada-ngada. Itu tuh dilakukan oleh semua lini begitu. Dari mulai suaminya, orang sekitarnya, keluarga kandungnya, bahkan mungkin tenaga medisnya juga. Nah itu yang menyebabkan ketika dia mencari pertolongan lalu diberi perlakuan seperti itu, siapa orang yang mau cari pertolongan lagi, Bro? Ya. Itu kenapa saya selalu berpesan, ya langkah awal itu bukan, bagaimana cara prosedur penyembuhannya begitu. Langkah awal itu adalah bagaimana kita memahami dulu bahwa ini tuh dia tuh kena penyakit gitu. Ya. Kan kalau penanganan ya sebagaimana kasus-kasus infertil juga kalau saya selesai dia bisa dilakukan pemeriksaan, Prof. Itu saya langsung rujuk gitu. Iya betul. Gitu, Prof. Nah, makanya di sini juga ada 2 yang pasien Dr. Robi. Oh gitu. Ya, pernah vaginismus nih Pak Ibu. Nah, saya selamat Ibu, Bapak ikut bahagia. Iya ada 2. Nah, pasien vaginismus dan infertilitas nih.
dan upaya reproduksi berbantu. Sebetulnya menurut Dr. Robi, mana yang lebih dulu ditangani? Nah, baik, ini dari segi pasien dan mungkin juga karena tiap bulan itu ada juga pasien-pasien kita yang seperti itu, gitu ya. Kan beberapa dirujuk ke Dr. Robi ya. Apa yang menurut Dr. Robi pengalamannya bagaimana? Prof, saya sebelum jawab itu saya mau cerita dulu ya, Prof. Ini kasus pasien sudah 12 tahun menikah, Prof. Beliau vaginismus, tidak bisa penetrasi. Lalu beliau ingin punya anak. Datanglah beliau ke salah satu institusi reproduksi berbantu. Diakalilah vaginismusnya dengan pembiusan. Sampai Prof, terjadilah embrio transfer yang juga dibius. Lalu 4 jam kemudian pasien perdarahan sampai memerlukan transfusi 4 labung. Bayangkan Prof, saya mengalami sendiri kan ya Prof, embrio transfer itu sesakral apa ya Prof. Tapi pasien ini karena dia vaginismus, ya saya nggak tahu evidence-nya bagaimana sih embrio transfer yang dibius versus yang nggak dibius gitu ya. Tapi yang jelas kemungkinan berarti pada saat pembiusan itu kekakuannya masih ada, tetapi terus dipaksakan alat dipasang, baru beberapa jam kemudian ketahuan bahwa itu ada perlukaan dan menimbulkan perdarahan, pasien sampai shock. Ya gimana embrionya mau tumbuh begitu, Bro. Betul. Nah itu artinya itu segitu kasus yang boleh dibilang ketahuannya belakangan. Gitu. Maka kalau saya selalu bilang solusi vaginismus adalah sembuhkan vaginismusnya terlebih dahulu. Karena mungkin Prof juga sepaham bahwa setuju, sangat evidence-nya gold standar untuk semua pemeriksaan infertility itu adalah USG transvagina. Betul. Jadi itu jawaban yang sangat saya kira tidak perlu kita ragu-ragu lagi gitu, Prof. Bukan karena saya ini praktisi dalam bidang vaginismus, tapi karena saya sendiri sebagai seorang SPOG, saya mengetahui kepentingan penetrasi vagina itu bukan hanya untuk aktivitas seks, Prof. Pap smear dia nggak bisa, promil dia nggak bisa, hamil melahirkan juga dia nggak bisa gitu. Jadi memang ya mau tidak mau kita harus mengurus vaginismusnya terlebih dahulu begitu untuk kebaikan pasien. Ini penting sekali nih. Saya harap ada pasien-pasien saya berkomentar juga tuh. Karena Anda kan ketika akan diperiksa USG transvaginal, ketika dia menutup saja saya mulai berhenti. Ya, itu Ibu, yang betul, Bro. Sudah siap atau belum? Kalau belum siap jangan dulu. Kita ngobrol aja dulu. Betul, Bro. Itu saya, apalagi saya sudah melihat evidence dari Dr. Robi gitu ya. Terus boleh dicoba lagi dok katanya, udah siap. Tapi tetap begitu mau dimasukkan itu secara refleks tidak sadar itu. Betul, Bro. Dia nutup terus dia ngangkat ininya. Wah udah Bu, nanti saya rujuk dulu ke Dr. Robi gitu ya. Nah ini nanti kalau saya publish di YouTube, Anda komentar ya. Dan juga saya berharap Anda berbagilah para penderita vaginismus ini. Silahkan berkomentar nanti di dalam channel YouTube saya dan mungkin dari Dr. Robi untuk membantu nih teman-teman kita yang ini fenomena gunung es. Betul, Bro. Sangat banyak. Ternyata banyak gitu. Jadi yang ketahuan aja di sini sepertiga atasnya, tapi di bawahnya tuh nggak ketahuan tuh banyak. Betul. Bahkan berakhir dengan perceraian. Betul, Bro. Saya ketemu orang juga sudah bercerai ini bukan vagi. Saya tidak bisa penetrasi, tapi saya ingin periksa. Dicoba tidak bisa juga. Nah, Anda mau berobat atau tidak? Tidak, saya ingin mengetahui karena saya sudah diceraikan oleh suami saya katanya. Nah, itu mungkin fenomena gunung es gitu ya. Bro. Jadi ketika ada permasalahan, nah ini saya mohon Dr. Robi bagaimana tips untuk penderita vaginismus pertama kali ketika diketahui, tips apa yang penting, langkah-langkah apa yang harus dia kapan dan minta pertolongan sehingga ini tidak menjadi bottleneck gitu ya untuk mereka. Ya,
Kalau saya selalu bilang Prof, untuk orang yang sudah mengalami, kapanpun dia mengalami masalah dengan penetrasi, justru yang saya sarankan adalah jangan lagi mencoba penetrasi dalam bentuk apapun. Jadi untuk aktivitas seksnya, lakukanlah aktivitas seks yang tanpa mencoba penetrasi. Lalu jangan Anda malah posisikan diri Anda pada situasi yang Anda malah akan dicoba pemeriksaan-pemeriksaan yang melalui vagina. Karena itu akan menambahkan trauma buruk bagi Anda. Jadi ya berfokuslah untuk solusi atau penyembuhan dari vaginismusnya itu sendiri. Jadi memang Prof, kami sekarang menyarankan ketika orang sudah menyadari bahwa dia mengalami gagal penetrasi, dia vaginismus, justru jangan dicoba-coba lagi gitu. Makin dicoba itu Prof, walaupun si perempuannya horny, dia basah, dia bersedia untuk dicoba, tapi dampak PTSD-nya itu akan semakin berat Prof. Dan ya tentu kembali lagi carilah pertolongan. Dan carilah pertolongan yang menurut Anda layak untuk menolong Anda. Begitu Prof. Ya. Nah, jadi inti pelayanan terhadap vaginismus itu sebetulnya apa? Dan kenapa sih saya juga masih penasaran ini, kenapa di Limiati ini begitu banyak dari berbagai provinsi. Saya lihat kalau di alamatnya tuh hampir semua provinsi mungkin pernah ada yang datang ke situ ya. Betul, bahkan Bro. dari luar negeri gitu. Apa sih rahasianya ini berbagi dengan apa, baik untuk pasien maupun untuk para dokter yang berminat di bidang ini. Nanti selain itu saya akan bercerita juga, meminta, karena Dokter Robi ini sedang ikut pendidikan lagi ya, fellowship ya. Iya, Bro. Ya. Jadi mungkin Prof, apa sih yang menyebabkan kami ini didatangi banyak orang dari seluruh dunia mungkin ya. Ya, karena mereka ditolong. Sesederhana itu, Prof. Kalau dan nyaman gitu ya. Betul, Prof. Ya mereka itu diakui penderitaannya gitu. Ya. Jadi makanya langkah pertama untuk menolong orang vaginismus itu bukan bagaimana cara prosedurnya, tapi bagaimana kita menerima bahwa oh ya Anda terkena penyakit, Anda kondisi penyakitnya begini, penyembuhannya begini. Kalau tidak mampu ya tentu silakan rujuk ke yang memang mampu, begitu Prof. Iya. Itu mungkin yang membuat orang ya dengan senang hati datang kepada kita terus-menerus gitu Prof. Iya. Dari ya itu, bahkan weekend ini saja kebetulan sekali pasien kita dua-duanya dari Sumatera Utara, padahal mereka tidak saling mengenal sekalipun. Gitu. Iya. Nah, Dokter Robi, nah ini mungkin nanti bagian akhir nih saya tanya. Nah, Dokter Robi itu kan sedang ikut pendidikan, sebentar lagi selesai mungkin. Amin. Ikut fellowship ya. Fellowship apa tuh kalau boleh diceritakan? Ya, fellowship ginekologi estetika, Prof. Jadi kenapa saya memilih program itu, karena memang saya sehari-hari sudah bekerja di bidang itu, dan ternyata rumah besar dari bidang vaginismus itu berada dalam naungan uroginekologi, rekonstruksi dan estetika. Karena female sexual dysfunction itu menjadi bagian dari pelayanan uroginekologi. Dulu memang sebelum 2013 vaginismus itu tercantum berdiri sendiri pada female sexual dysfunction. Setelah 2013 vaginismus itu dilebur dengan kondisi-kondisi lain, yaitu GPPD atau Genital Pelvic Pain and Penetration Disorder. Nah, itu menjadi bagian dari uroginekologi. Tetapi memang secara praktikal sehari-hari, Prof, apakah vaginismus ini merupakan kasus estetika semata? Saya rasa tidak ya, karena tidak ada yang, ya itu bukan penampilan gitu, justru itu penyakit, penderitaan gitu. Jadi waktu itu saya ditanya juga, Prof, kenapa saya berminat mengikuti pendidikan. Ya saya sampaikan, saya ingin terus menambah ilmu saya, ingin menambah kebijaksanaan, ingin menambah pengalaman, untuk wawasan, untuk kebaikan pasien juga. Begitu, Prof. Ya. Terima kasih nih. Jadi dari Urogin tuh fellowship-nya baru satu ya? Satu, Prof.
Baru satu ya. Tentang ginekologi estetika ini, Prof. Ya, jadi para pemirsa nih, para dokter, dalam Obgyn itu ada namanya konsultan. Konsultan itu ranah ilmunya berbeda-beda ya. Di Obgyn itu ada 5. Nah, salah satunya adalah uroginekologi. Itu operasi-operasi kandung kencing ke bawah ya, prolaps dan lain sebagainya. Banyak sekali skupnya. Nah, kami ini di infertility ada juga fellowship-nya infertility yang sudah dibagi adalah 2 sekarang. Jadi fellowship infertility termasuk bayi tabung, kemudian endoskopi, laparoskopi. Ya. Nah, itu sebetulnya fellowship itu adalah sebagian keilmuan atau kompetensi yang dipreteli dari sebuah konsultan. Gitu ya. Ya. Jadi ini luar biasa, mungkin perkembangan ke depan akan lebih banyak lagi fellowship gitu ya. Iya, Bro. Dan mudah-mudahan ini justru akan menambah kompetensi dan keahlian serta wawasan dari seorang dokter untuk menolong lebih fokus di bidang itu saja, gitu ya, kompetensi. Artinya kompetensi tambahan ya, Dokter Robi ya. Betul, Prof. Kompetensi tambahan. Berapa kapan selesainya, Dokter Robi? Insya Allah sih harusnya Januari akhir sudah selesai, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Prof, dukungannya. Terima kasih, Dokter Robi. Ya. Mudah-mudahan banyak juga yang berminat di bidang keilmuan ini sehingga banyak orang yang bisa ditolong ya. Terima kasih banyak, Prof. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, Dokter Robi, kira-kira yang baik untuk sejawat atau terutama bagi pasien-pasien yang merasa dalam minggu pertama itu tidak bisa penetrasi. Ya. Atau bulan pertama tidak penetrasi atau tahun pertama tidak penetrasi ya. Bagi para penderita vaginismus, hargailah diri Anda sendiri. Anda sepantasnya dibantu, Anda sepantasnya dilepaskan dari penderitaan, bukan malah disalahkan, bukan malah disudutkan. Carilah pertolongan, hargai diri Anda sendiri. Itu. Ya, makasih Dokter Robi. Tapi satu lagi nih, pasangan Dokter Robi dan nanti satu saat kita ngobrol bertiga. Iya. Kita ingin ungkap juga bagaimana kesulitan-kesulitan. Saya kalau bersedia, dan waktu itu sudah bersedia ya. Iya. Dokter Elvin juga saya akan undang ke sini. Iya, beliau harus. Dokter Elvin. Saya tunggu ya, Dokter Robi di sini ya. Kita rame gitu ya. Terima kasih Dokter Robi, luar biasa ini, Prof. Malam Minggu ya sudah diganggu acara keluarganya dan sangat mendadak tadi ya. Ketemu saat operasi, terus pagi-pagi saya bilang telepon lah, saya juga nggak ada acara. Dokter Robi bisa nggak datang nanti malam kita ngobrol-ngobrol? Wah, langsung disambut. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya juga berterima kasih, Prof. Buat Nyonya ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih.